Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semakin hari usia kita semakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan hal itu sebenarnya jatah usia kita telah dikurangi dari kehidupan yang sesungguhnya. Kalau misalnya usia kita ini terakhir nanti 100 tahun, kalau semakin banyak tahun yang kita lalui, misalnya sudah 79 tahun, berarti tinggal 21 tahun lagi kita hidup. Nah, permasalahan sekarang adalah kita tidak tahu usia kita sampai kapan. Minimal kita yang awam ini, saya yang awam terhadap ilmu-ilmu yang kaitannya dengan langit, tentu belum bisa membaca Lauhil Mahfudz sehingga tidak tahu jatah usia saya sampai kapan. Tetapi yang terjadi saat ini adalah orang biasa menggunakan aji mumpung. Mumpung masih hidup, mumpung masih sehat, mumpung masih bisa makan, mumpung masih bisa mengambil, mumpung masih bisa berkeputusan, mumpung masih bisa mengamalkan hal-hal yang positif. Itu tentu menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat. Tetapi andai kata mumpung-mumpung itu atau kesempatan-kesempatan itu dijadikan sebagai sarana untuk mencederai orang, memfitnah orang, menganiaya orang, membuat orang jadi sengsara, membunuh rezekinya orang lain, membunuh karakter orang lain, tentu hari ini akan menjadi sesuatu yang kehadiran kita tentu akan menjadi musibah bagi orang lain bila itu terjadi. Tentu saja semakin berkembangnya dunia digital, jejak digital kita tidak akan terhapus dengan adanya media sosial atau media-media yang lain. Kita harus memahami bahwa kehidupan kita yang semakin lama ini tentu orang yang kita temui itu sangat beragam. Ada orang yang alim, ada orang yang alamah, ada alim ala alamah. Ada pula orang-orang yang awam. Orang-orang yang tentu memikirkan dirinya sendiri saja sulit apalagi memikirkan orang lain. Ada pula orang-orang yang dermawan, yang mampu memberikan arahan positif, memberikan jejak-jejak positif yang mampu diikuti. Orang bisa memberikan amal jariah secara positif. Tetapi juga orang bisa memberikan dosa-dosa secara jariah. Misalnya kita menebar keburukan hanya kepada satu orang sebenarnya. Tapi satu orang itu juga menebarkan pada orang lain. Yang lain lagi juga memberikan pada orang lain. Orang lagi juga memberikan pada orang lain. Maka nilai-nilai itu nanti akan menjadi sesuatu yang amaliyahnya akan sampai pada kita. Tentu yang harus kita pahami sama-sama adalah bahwa saat ini kita jangan sampai salah pilih dalam menentukan sesuatu. Orang-orang yang sering kita temui, mungkin dia tidak mempunyai ilmu yang tinggi, ilmu yang cukup, tetapi dia alim dalam melaksanakan sesuatu. Misalnya nih, dia ini ikhlas, tulus dalam membantu kita, dalam memberikan sesuatu kepada kita. Itu sudah merupakan ilmu yang sangat-sangat mahal harganya. Karena sesuatu yang dilakukan dengan ketulusan, dengan keikhlasan, walau sedikit, tentu ini sudah merupakan sesuatu yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi banyak ilmu tetapi tidak diamalkan, maka itu akan sia-sia. Dia hanya mendapatkan ilmu itu untuk kepentingan dia sendiri, tidak untuk beramal pada orang lain. Tentu saja ini mendapatkan satu yang sangat merugikan. Maka yang paling penting ketika kita melalui kehidupan dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, dari detik ke menit, dari menit ke jam, dari jam ke hari, dari hari ke minggu, dari minggu ke bulan, dan seterusnya, tentu saja kita bisa memberikan sebuah rangkaian positif. Banyak saudara-saudara kita yang kemarin bertemu dengan kita, tetapi hari ini
mereka sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Baru tadi pagi barangkali ketemu dengan kita. Tetapi siang harinya mereka sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berlakunya sangat berlaku umum. Oleh karenanya, mari kita saling menasihati satu dengan yang lain. Agama adalah nasihat bagi orang yang mampu memberikan statement positif, memberikan aura-aura positif pada orang lain. Tentu ini akan mempunyai nilai yang luar biasa. Tentu kita harus memahami kalau kita belajar di dimensi kehidupan, kita ini berada di dimensi ketiga, dan tentu ruh atau arwah itu berada di dimensi keempat, kelima, dan sampai dimensi kesembilan. Ada beberapa pihak yang sanggup mimpi bertemu dengan orang-orang yang alim, al-alamah. Orang-orang yang alim itu berguru tidak hanya dengan orang yang masih hidup saja. Tetapi kadang mereka bisa mendapatkan sesuatu dari orang-orang yang sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu membuktikan bahwa yang mati, yang diwafatkan itu hanya jasadnya saja. Kalau untuk ruh, mereka tidak mati atau tidak dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara orang yang alim bisa bersilaturahim dengan orang-orang yang sudah sedo, orang-orang yang sudah diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini dimensinya adalah dimensi yang berbeda. Ada yang dengan cara mimpi, bahkan saat ini sering kita jumpai orang-orang yang bisa bertemu dengan orang-orang yang alim. Bahkan orang yang bisa bertemu dengan baginda junjungan kita, Kanjeng Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu membuktikan bahwa orang-orang yang memang diberikan keleluasaan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu walaupun beliau sudah diwafatkan, tentu akan masih bisa memberikan syafaat. Itulah kuncinya mengapa orang hidup itu harus mendoakan kepada orang-orang yang sudah wafat atau orang-orang yang sudah meninggal. Bedanya apa? Bedanya kalau Kanjeng Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu diperingati hari lahirnya. Karena apa? Karena Kanjeng Nabi jelas-jelas menjadi sosok manusia yang sempurna, bahkan paripurna. Sudah betul-betul menjadi rahmat bagi seluruh alam. Sehingga tentu saja yang seperti ini perlu diteladani. Dan para ulama dan makhluk-makhluk di seluruh dunia ini, karena meyakini bahwa Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW sebagai makhluk yang paripurna, sehingga Kanjeng Nabi diperingati hari lahirnya. Lalu bagaimana dengan penerusnya? Para anbiya, para syuhada, para sholihin. Karena kita belum tahu apakah mereka menjadi wali atau menjadi orang biasa. Tentu ketika sudah sedo baru diketahui. Jarang di antara kita yang sekarang bisa deteksi apakah ini wali atau bukan, kecuali wali. Karena ya'riful wali ila wali. Yang bisa mengetahui wali ya wali yang lain. Artinya kalau orang-orang yang dimensinya bukan wali, ya tidak bisa mengetahuinya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita dengan banyaknya ulama-ulama yang diwafatkan oleh Allah. Karena kalau Allah mengangkat ilmu dari permukaan bumi ini, bukan orang yang sudah hafalannya banyak dihilangkan hafalannya, tidak. Tetapi semuanya diambil.
termasuk yang hafal, termasuk yang alim, itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mumpung masih bisa belajar, masih bisa berkarya, masih bisa mencari ilmu, maka monggo kita sama-sama untuk mencari guru-guru yang tepat, al-alim, al-alamah, guru-guru yang ikhlas mendidik kita, agar ketika guru kita mempunyai sanad yang jelas, maka insya Allah keilmuan kita juga akan terhubung dengan guru-guru kita, dan guru-guru kita juga akan terhubung dengan guru-guru mereka, guru-guru mereka juga akan terhubung dengan guru-guru mereka lagi, sampai dengan Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW. Ini yang perlu menjadi nasihat kepada kita hari ini, dan tentu saja menjadi peringatan kita bahwa keberadaan kita di dunia ini, cita-cita kita di dunia ini masih mungkin. Artinya mungkin bisa saja tercapai atau bisa saja tidak tercapai. Tetapi kalau sudah berbicara tentang maut, maka maut itu pasti akan datang. Dan ketika malaikat maut menghampiri kita, maka kita tidak akan bisa menunda barang sedetik pun. Sehingga dalam hal ini penyadaran-penyadaran perlu dilakukan. Siapapun, bidang apapun pekerjaannya, mumpung masih bisa berkarya, mumpung masih bisa beramal, mari diikhtiarkan dengan cara-cara yang baik, dengan siapapun. Tentu saja terkait dengan hal ini, mari kita bersinergi sama-sama untuk saling berwasiat dalam kebenaran dan takwa, dan saling memperingatkan apabila ada diri kita atau teman kita ada yang melakukan kesalahan. Semoga peringatan-peringatan yang sudah dilakukan, amaliyah-amaliyah yang sudah dikerjakan, dan hal-hal yang terkait dengan keduniaan, terutama saat ini, banyak orang-orang yang mempunyai harta yang melimpah, tapi itu didapat dengan cara-cara yang tidak benar, dengan cara-cara yang tidak baik. Maka dalam hal ini mari kita upayakan, mumpung masih ada kesempatan, masih kita punya kesehatan, punya kesempatan, punya pikiran-pikiran yang jernih, upayakan untuk selalu berbuat baik. Berikan kontribusi secara maksimal dalam kehidupan kita. Dan jangan ragu-ragu untuk selalu berbuat yang terbaik. Semoga himbauan ini tentu juga saya tujukan untuk saya sendiri dan juga kepada teman-teman, sahabat-sahabat kita semua, agar semakin mengerti bahwa kehidupan kita hanya sebentar. Hidup itu istilah Jawa hanya mampir ngombe, hanya mampir atau singgah untuk minum saja. Seberapa toh lamanya kita minum, dan kita mampir tentu tidak lama. Maka jangan lakukan sesuatu yang merugikan diri kita, apalagi merugikan orang lain. Dan yang paling penting adalah lakukan yang terbaik agar kita mendapatkan kebaikan. Terima kasih kepada sahabat semua yang telah membantu like, komen, share, dan subscribe. Semoga apapun yang panjenengan lakukan untuk mengembangkan channel ini, membantu kami dalam mengembangkan hal-hal yang positif dan memotivasi kita semua untuk melakukan kehidupan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga acara ini bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.